Untuk proses instalasi Node Exporter, sama saja ketika kita install Prometheus. Kita perlu ekstrak terlebih dahulu file package-nya. Nah, untuk itu ketikkan perintah. Nah, kemudian kita cek. Nah, ini adalah hasil ekstraknya. Oke, kita langsung masuk ke direktorinya si Node Exporter. Nah, executable file Node Exporter ini sama dengan Prometheus, yaitu kita bisa langsung eksekusi binary filenya untuk menjalankan Node Exporter, yaitu seperti ini. Nah, hanya saja seperti yang sudah saya jelaskan waktu setup Prometheus, jika kita langsung execute binary file Node Exporter ini, kedepannya kita akan kesulitan untuk memanagenya. Jadi, sebaiknya kita buatkan service daemon-nya. Nah, untuk itu, pertama-tama kita akan pindahkan binary file Node Exporter ini ke direktorinya usr local bin. Oke, kemudian kita cek. Binary file untuk Node Exporter sudah berada di direktori usr local bin ya. Selanjutnya kita cek untuk versi Node Exporternya. Nah, untuk versinya adalah 1.8.1.8.2. Nah, selanjutnya kita akan buatkan service daemon untuk Node Exporter. Nah, untuk Node Exporter ini lebih simpel konfigurasinya dibandingkan dengan Prometheus. Kita bisa langsung saja buatkan untuk service daemonnya. Caranya, nah, kemudian kita akan masukkan blok script untuk service daemon Node Exporter ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada scriptnya, jadi saya tinggal copy paste ya. Nah, teman-teman nanti tinggal mengikuti saja. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada bagian exec start-nya. Nah, pada bagian exec start ini pastikan kita mengarahkan pada direktori usr local bin. Nah, karena binary file Node Exporter yang tadi kita pindahkan ke direktori usr local bin ini ya. Nah, jika sudah kita tutup text script nano ini, jangan lupa untuk di-save. Oke, selanjutnya kita reload dulu untuk daemon service-nya. Nah, kemudian kita cek untuk status daemon service dari Node Exporter itu sendiri. Nah, dapat kita lihat ya statusnya di sini inaktif, kemudian auto start-nya juga masih disable. Sama pada Prometheus, kita akan aktifkan dengan cara oke, kemudian kita cek lagi untuk status Node Exporter ini. Sekarang sudah aktif, kemudian auto start-nya juga sudah enable. Secara default, Node Exporter sendiri running pada port 9100. Nah, untuk memastikannya, kita cek terlebih dahulu. Nah, benar ya, bahwa portnya itu running di 9000 secara 9100. Nah, kemudian user yang menjalankannya adalah Prometheus. Selanjutnya, kita perlu melakukan open port untuk 9100 agar nantinya kita bisa akses via web browser untuk melihat matriks datanya. Nah, untuk itu ketikkan perintah. Nah, untuk port 9100 itu sudah di-open ya. Oke, kita clear. Kemudian selanjutnya kita akan cek via web browser. Untuk itu kita buka web browser kita. Nah, sekarang untuk data-data dari komponen Node itu dapat terlihat di sini. Berbeda dengan apa tuh namanya Prometheus tadi ya. Di sini datanya lebih spesifik kepada komponen yang berkaitan dengan Node. Nah, di sini misalkan ada komponen untuk Node CPU. Nah, kemudian untuk Node memory misalkan kita cek. Nah, di sini ada Node memory juga ya. Nah, file system juga ada. Nah, pokoknya lumayan banyak ya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui ya, komponen yang berkaitan dengan node ini sifatnya akan mengcounter. Artinya, jika kita refresh, beberapa parameter angkanya akan berubah-ubah. Nah, contohnya kita cek untuk node CPU, kita refresh. Nah, angkanya itu selalu berubah karena dia akan selalu mengcounter tuh.
Meskipun di sini datanya sudah terekspos, namun Prometheus sendiri belum bisa membaca data dari komponen-komponen node exporter ini. Coba kita cek di web Prometheus-nya dan kita masuk ke halaman target. Dapat kita lihat secara running job, Prometheus-nya masih menjalankan satu job, yaitu mengarahkan ke Prometheus-nya saja. Nah, artinya scraping data masih mengarahkan ke Prometheus-nya saja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa demikian? Jawabannya adalah karena Prometheus ini belum kita arahkan untuk bisa melakukan scraping data ke node exporter tersebut. Nah, untuk itu kita perlu melakukan konfigurasi atau melakukan penyesuaian pada prometheus.yaml. Nah, untuk itu kita buka lagi terminal kita. Nah, kemudian di sini ketikkan. Nah, kemudian di sini kita copy saja. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini kita copy. Kemudian paste. Nah, untuk job name-nya itu kita rubah menjadi node exporter. Nah, kemudian untuk targetnya, karena di sini saya node exporternya diinstal pada server saya sendiri, targetnya masih localhost dan untuk portnya itu kita sesuaikan yaitu 9100. Sebagai informasi saja, jika kedepannya teman-teman ingin melakukan monitoring pada server lain, dengan catatan ya di server lainnya sudah diinstal node exporter, teman-teman tinggal sesuaikan saja IP beserta portnya, yaitu seperti ini. Jika sudah, kita langsung tutup saja. Jangan lupa di-save. Nah, kemudian selanjutnya kita akan restart untuk Prometheus-nya. Nah, kemudian kita pastikan dulu after di restart Prometheus-nya masih running. Nah, oke, masih running. Ini berarti tidak ada masalah ya dengan penyesuaian konfigurasinya. Selanjutnya, kita balik lagi ke web Prometheus-nya. Nah, kemudian masuk ke target. Nah, di sini service Prometheus-nya sudah membaca node exporter dan statusnya juga sudah up. Jadi sekarang ada dua job ya. Yang pertama node exporter, yang kedua adalah Prometheus. Jika service Prometheus-nya sudah bisa membaca atau scraping data terhadap node exporter, kita juga bisa melakukan query terhadap komponen-komponen pada node. Nah, sebagai contoh, kita akan query terhadap parameter node CPU aja ya. Nah, misalkan ini. Kemudian kita execute. Nah, kurang lebih datanya adalah seperti ini. Nah, atau misalkan kita ingin melihat parameter dari node memory ya. Nah, kita pilih node memory mem total byte aja untuk melihat total memori dari server yang saya gunakan. Nah, value-nya muncul. Di sini satuannya adalah byte ya. Jika kita ingin mengkonversi ke dalam megabyte, kita tinggal tambahkan di sini. Artinya di sini saya membagi menjadi 1024 ya. Nah, kita klik button execute. Nah, hasil dari konversinya adalah 969 sekian-sekian. Ini dalam hitungan mega ya. Jadi total dari memori VM yang saya gunakan adalah 1 giga. Nah, kedepannya teman-teman bisa scraping data dari exporter Nginx, MySQL, Redis, dan lain-lain. Jadi cukup banyak. Intinya kita cukup install exporternya saja agar bisa scraping datanya oleh Prometheus. Agar lebih mudah membaca datanya dari setiap parameter yang disajikan, next-nya kita akan simulasikan atau visualisasikan ke dalam Grafana.